Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat penentuan harga pokok proses dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Pada contoh kasus kali ini, saya menggunakan model bisnis UMKM sebagai contoh. Di sini yaitu kebab Dabi yang merupakan salah satu produsen kebab frozen. Di sini kita lihat ada beberapa informasi data, yaitu unit barang pada proses awal periode sebesar 4.000, unit dimasukkan dalam periode ini atau kita anggap periode berjalan yaitu Desember 2021 sebanyak 15.000 unit. Kemudian unit selesai, kemudian dipindahkan ke departemen pengemasan 15.500 unit serta unit barang dalam proses akhir periode sebesar 3.500. Kalau kita lihat di sini, unit barang pada proses awal periode sebesar 4.000 ditambahkan dengan unit dimasukkan dalam periode berjalan yaitu Desember sebanyak 15.000. Kalau di total ini sebesar 19.000. Jadi 19.000 itu adalah barang yang diproses atau kebab yang diproduksi pada bulan Desember. Dengan asumsi tingkat penyelesaian bahan baku tenaga kerja langsung sebesar 100% dan overheadnya 50% pada unit barang diproses awal periode. Kemudian di sini kita lihat ada unit barang dalam proses akhir periode kita dapatkan dari unit barang pada proses awal periode sebesar 4.000 ditambahkan unit dimasukkan dalam periode ini sebesar 15.000 dikurang dengan 15.500 yang mana yang udah selesai dipindahkan ke departemen pengemasan, kita mendapatkan nilai 3.500 dengan asumsi tingkat penyelesaian bahan baku dan tenaga kerja sebesar 100% dan overheadnya 50%. Berikutnya ada biaya dari barang di proses awal periode yaitu biaya bahan baku langsung 3.800.000, biaya tenaga kerja langsung 2.180.000 dan biaya overhead sebesar 2.040.000 dengan total 8.020.000. Selanjutnya ada biaya tambahan yang mana dikenakan selama periode berjalan atau ditambahkan selama periode berjalan yaitu biaya bahan baku langsung sebesar 16.150.000, biaya tenaga kerja 17.620.000 dan biaya overhead sebesar 16.616.000 dengan total 50.386.000. Nah, berikutnya adalah prosedur penyusunan biaya produksi sebuah departemen yang mana pada sesi kali ini sebagai contoh yaitu departemen pengolahan. Di sini kita mendapatkan nilai 15.500 untuk bahan baku, untuk tenaga kerja 15.500 dan overhead pabrik juga 15.500. Ini kita dapatkan dari slide sebelumnya ya. Teman-teman bisa melihat slide sebelumnya tadi kita sudah bahas. Lalu kita mencari unit barang dalam proses akhir dikali persentase penyelesaiannya pada bahan baku 3.500 dikali 100%. Tenaga kerja langsung juga sama, penyelesaiannya 100% dan untuk overhead pabrik ini penyelesaiannya baru 50%. Jadi kita dapatkan nilai 1.750. Setelah itu kita mendapatkan hasil produksi unit ekuivalen untuk bahan baku langsung sebesar 19.000, tenaga kerja langsung juga sama 19.000 dan overhead pabrik sebesar 17.250. Selanjutnya, menghitung biaya per unit pada metode rata-rata tertimbang, kita dapat menghitung biaya per unit dengan rumusan, yaitu biaya barang dalam proses awal ditambah biaya periode berjalan, kemudian dibagi dengan jumlah unit produksi ekuivalen yang sudah kita hitung tadi. Nah, di sini kita menghitung biaya per unit, jadi kita langsung aja masukin untuk barang dalam proses awal periode sebesar
3.800.000 dan tenaga kerja langsung 2.180.000 serta overhead sebesar 2.040.000 yang kita dapatkan dari slide sebelumnya. Kemudian ada biaya tambahan selama periode berjalan langsung saja kita tambahkan di bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Ini sama kita dapatkan dari slide sebelumnya dari jumlah tersebut. Kemudian kita bagi dengan unit produksi ekuivalen untuk bahan baku langsung, yaitu dibagi dengan 19.000, tenaga kerja langsung dibagi dengan 19.000, dan overhead dibagi dengan 17.250, dan kita mendapatkan biaya per unit untuk bahan baku sebesar 1.050, untuk tenaga kerja langsung sebesar 1.042, dan overhead pabrik sebesar 1.082, dengan total biaya per unitnya Rp3.174. Berikutnya kita mendefinisikan pertanggungjawaban biaya. Kita langsung masukin aja di sini unit selesai dan ditransfer ke Departemen Pengemasan 15.500 dikali dengan 3.174 yang kita dapatkan dari slide sebelumnya. Jadi, kita dapatkan total sebesar 49.190.994. Kemudian, biaya dari persediaan barang dalam proses akhir dari total unit selesai dan ditransfer ke Departemen Pengemasan, kita kurangi dengan biaya dari persediaan barang dalam proses akhir sebesar 9.215.500. Kita dapatkan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp58.406.494. Nah, untuk ayat jurnalnya sebagai berikut, kita debit 49.197.000 barang dalam proses di Departemen Pengemasan, sedangkan untuk Departemen Pengolahan kita kreditkan sebesar 49.197.000. Dan yang terakhir, kita membuat laporan biaya produksi periode Desember 2021 dari slide sebelumnya, dan kita mendapatkan jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 19.000. Begitupun dengan pertanggungjawaban produksi, kita langsung saja menambahkan nilai unit yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebesar 15.500 dan unit dalam proses akhir periode sebesar 3.500. Dan kita juga mendapatkan total yang sama, yaitu 19.000. Kalau teman-teman mendapatkan perbedaan antara jumlah produksi yang harus dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban produksi, itu bisa diperkirakan terjadi penyusutan pada saat produksi ataupun bisa disebabkan oleh spoilage. Selanjutnya, untuk biaya produksi di sini kita membuat biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Kita langsung menambahkan saja nilai yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu barang dalam proses awal periode dengan biaya ditambahkan, dan jangan lupa untuk biaya per unit yang sudah kita hitung. Lalu kita mendapatkan total jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 58.406.000 dengan biaya per unitnya 3.174. Nah, untuk pertanggungjawaban biaya di sini, biaya ditransfer ke Departemen Pengemasan 15.500 dikali 3.174 dari total biaya per unit yang kita dapat tadi di slide sebelumnya. Kita dapat total 49.190.500. Kemudian barang dalam proses akhir periode kita tambahkan di sini dan kita kurangi, jadi kita mendapatkan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar 58.406.000. Jadi antara jumlah pertanggungjawaban biaya dengan biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini harus sama ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.